Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai menulis makalah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Lutfiah Nabila Zuri dengan NIM A1C421082, Silpi Febrianti dengan NIM A1C421083, dan Rizky Damansyah dengan NIM A1C421085. Apa itu makalah? Berdasarkan KBBI, makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Makalah membahas suatu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka. Makalah digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Ciri-ciri makalah yang baik yaitu: pertama, data yang digunakan mempunyai validitas yang tinggi, dan analisis serta interpretasi haruslah objektif. Yang kedua, makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Ini berarti bahwa dalam makalah harus menunjukkan dengan jelas sumber data dan pendapat yang digunakan. Ketiga, makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, sederhana, dan teliti. Keempat, makalah harus sistematis dan utuh. Syarat makalah yaitu cermat, tepat waktu, memadai, sederhana, dan jelas. Model makalah. Berdasarkan dari jenis kajian makalah, makalah itu dibagi 3 jenis, yaitu yang pertama, makalah deduktif, yaitu makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kedua, makalah induktif, yaitu makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan, namun tetap relevan dengan pembahasan. Yang ketiga, ada makalah campuran, yaitu makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Makalah campuran ini adalah penggabungan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Berdasarkan subjek rumusan masalah yang dibahas, makalah campuran terdiri atas 6 kategori, yaitu pertama, makalah ilmiah, merupakan makalah yang isinya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah dan bersifat subjektif. Yang kedua, makalah kerja, merupakan makalah yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan seorang penulis makalah tersebut berargumentasi dari permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, makalah kajian, merupakan makalah yang isinya sebagai suatu saran pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversial. Yang keempat, makalah posisi, merupakan makalah yang disusun atas permintaan suatu pihak yang fungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Yang kelima, makalah analisis, merupakan makalah bersifat objektif empiris. Yang keenam, makalah tanggapan, merupakan makalah yang sering dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Sistematika makalah. Sistematika makalah ini terdiri atas 3 bagian. Bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal. Pada bagian awal ini yang pertama terdapat halaman judul. Pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Di bawah judul dapat dicantumkan hal-hal berikut: jenis dan tujuan laporan, nama penyusun, logo lembaga, nama lembaga, kota, dan tahun penyusunan laporan. Yang kedua, kata pengantar. Dalam kata pengantar diuraikan hal-hal berikut:
alasan dan tujuan, ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, daftar isi. Daftar yang menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman. Yang keempat, daftar gambar, tabel, lampiran, lambang, atau singkatan jika diperlukan. Lambang atau singkatan jika diperlukan. Apabila dalam laporan diperlukan lampiran tabel yang menunjang isi laporan. Dan yang terakhir, pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat rumusan masalah, tujuan, manfaat makalah, dan metode penyusunan makalah. Bagian isi 1. Tinjauan atau kajian teoritis. Syarat-syarat kajian teoritis yaitu memuat teori-teori utama atau turunan yang berkait dengan masalah yang dibahas, menyajikan kutipan pendapat dari buku yang harus diselingi dengan pendapat penulis. Penulis makalah harus benar-benar jujur untuk mencantumkan sumber kutipan. 2. Pembahasan merupakan hasil reaksi penulis makalah terhadap tinjauan teoritis yang disusunnya. Pembahasan sebuah makalah dapat berupa analisis, uraian, deskripsi, atau aplikasi atas kajian teoritis sebelumnya, atau dapat berupa dukungan dan sangkalan terhadap kajian sebelumnya. Bagian penutup 1. Simpulan memuat penafsiran atau pemaknaan secara menyeluruh terhadap isi. 2. Saran. Saran merupakan bentuk tindak lanjut dari penulis makalah atas temuan yang telah dibahas sebelumnya. 3. Daftar pustaka. Daftar yang memuat beragam sumber informasi, buku, jurnal, majalah, surat kabar, makalah sebelumnya, skripsi, dan tesis yang digunakan sebagai pustaka acuan dalam memuat makalah. Daftar pustaka ditulis secara berurutan dan alfabetis tanpa nomor. 4. Lampiran jika ada. Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penyusunan makalah dan hasilnya merupakan satu kesatuan dari makalah yang disusun. Bahasa pada makalah. Bahasa yang digunakan dalam makalah biasanya bahasa yang baku atau sesuai PUEBI. PUEBI sendiri adalah rangkaian aturan yang wajib digunakan dan ditaati dalam tulisan bahasa Indonesia resmi. Manfaat makalah 1. Bagi penulis. Pembuat karya ilmiah semakin kaya wawasan. Secara langsung, otak dilatih untuk berpikir secara fokus, menjadi teliti dan jeli karena setiap penulisan pasti ada yang dikoreksi, tahu mana yang harus diperbaiki atau diubah. 2. Bagi pembaca. Manfaat yang diperoleh adalah akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru dari makalah tersebut. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.